paman saya itu punya ungkapan yang menarik Gus tentang Gus Dur. Beliau katakan bahwa Gus Dur ini orang yang siap dibakar kapan saja demi kebenaran yang dia yakini. Ya. Nah sampai di Jakarta itu saya pulang dan ambruk, saya seminggu tidak bisa bangun karena kesakitan, capek, sakit. Tapi Gus Dur waktu itu sampai di bandara nggak keluar dari bandara, beliau cuma pindah terminal dan langsung terbang ke Barcelona. Saya tidak percaya bahwa Gus Dur tidak merasa sakit. Pasti beliau merasa sakit. Saya yang muda, sehat, walafiat, segar bugar, sakit saya. Sakit. Seminggu nggak bisa bangun. Gus Dur pasti juga merasakan sakit. Tapi beliau mampu mengelola, menahan rasa sakit itu untuk terus melanjutkan pergulatannya, perjuangannya apapun yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol lagi gayeng sama Gus Yahya. Kali ini kita mau cerita tentang Gus Yahya yang pernah berada di dua pemerintahan. Ketika itu Gus Yahya menjadi tangan kanannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sekarang ini pernah menjadi anggota One Team Press. Tapi sekarang beliau ingin fokus mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Gus Yahya tentang pengalaman beliau selama menjadi berada di pemerintahan. Gus, mungkin Tribuners perlu tahu kira-kira pengalaman menarik apa Gus Yahya ketika selama mendampingi Gus Dur selama pemerintahan. Ya, sebetulnya ketika saya menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu memang jabatan resmi, tapi mungkin juga ya tidak sepenuhnya resmi. Karena pertama, waktu itu belum ada nomenklatur jabatan juru bicara, itu belum ada. Sehingga misalnya, ya, ini yang paling berat buat saya ini, nomenklatur untuk gaji juga belum ada. Sehingga, ya kalau mau keluarkan gaji kan harus ada nomenklaturnya, gaji untuk siapa. Gitu. Sehingga, nah juru bicara ini nggak ada nomenklaturnya, dalam undang-undang, dalam peraturan apapun belum ada. Tiba-tiba sudah diangkat juru bicara. Nah terus gajinya ikut mana ini gitu? Karena repot nyari kategorinya, ya dimasukkan ke kategori juru-juru yang lain lah gitu ya. Ya jadi sama dengan juru masak, juru mudi gitu, juru rias dan lain-lain itu. Itu yang pertama. Dan kedua, pekerjaan saya memang sangat longgar waktu itu karena presiden kami attached, melekat kepada presiden, tetapi presiden sendiri nyaris tidak pernah memberikan instruksi-instruksi tentang apa yang harus dilakukan atau harus disampaikan sebagai pernyataan itu. Sehingga kami bekerja dengan sangat bebas waktu itu dan hanya mengandalkan pengetahuan, pemahaman kami tentang wawasan, pemikiran Gus Dur dan karakter pribadi beliau pada waktu itu. Nah, selebihnya sebetulnya adalah pergaulan yang bagi saya sangat intens dengan Gus Dur, karena setiap hari di istana, dan lebih dari itu setiap presiden ini sudah habis acara tapi masih di istana, saya selalu diminta untuk mendampingi beliau di ruang kerja dan mendengarkan beliau bicara tentang banyak sekali hal dengan rentang topik yang sangat luas ya, sehingga saya merasa seperti mengaji lagi di Gus Dur itu. Saya katakan kepada semua orang, saya ini alumni Pondok Pesantren Istana Negara.
karena saya mengaji kepada Gus Dur langsung di sana selama 10 bulan. Nah, ini yang merupakan pengalaman yang paling berharga seumur hidup saya dan proses belajar yang paling intens seumur hidup saya. Walaupun hanya 10 bulan, saya merasa seperti belajar 15 tahun bersama Gus Dur ini. Walaupun saya harus kayak binatang memamah biak itu. Jadi yang saya dengar dari Gus Dur saya telan aja dulu, walaupun saya nggak kurang paham dikit, saya telan aja semuanya gitu. Baru belakangan kemudian khususnya setelah saya pulang 2004 itu ayah saya wafat, saya harus pulang dan nungguin pesantren di Rembang sana, berjarak dari Jakarta. Saya punya waktu untuk kontemplasi dan kembali mengingat-ingat ajaran-ajaran Gus Dur, memikirkannya dan memahami lebih dalam, ya kayak memamah biak gitu. Sudah saya telan, tapi lalu harus saya kunyah-kunyah lagi sampai saya paham. Ya. Nah, kemudian pada waktu jadi ini memang nasib ya. Saya mengalami proses belajar dengan cara-cara yang cukup unik. Pada waktu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sama yang saya alami ini. Jadi saya hanya 18 bulan, waktu dengan Gus Dur itu 10 bulan, saya jadi anggota One Team Press itu cuma 18 bulan. Tapi saya bertemu dengan tokoh-tokoh senior bener ini. Ini betul-betul tokoh-tokoh yang sudah menghabiskan seumur hidupnya untuk mengurus negara dan pemerintahan. Ya. Tokoh-tokoh seperti misalnya Pak Sidarto, tokoh seperti Pak Malik Fajar, seperti Pak Subagio HS, dan lain sebagainya. Bu Sri Adiningsih ketuanya, luar biasa sekali saya. Dalam setiap pertemuan dan berdiskusi dengan beliau-beliau, saya merasa belajar banyak sekali. Gus, kita kembali ke zamannya ketika 10 bulan mendampingi Gus Dur. Gus, kalau boleh tahu, Gus Dur itu orangnya demokratis nggak sih? Pernah nggak sih pernyataan Gus Yahya itu, misalnya pendapat Gus Yahya mementakkan pendapatnya Gus Dur kemudian diikuti gitu? Atau bisa berani nggak Gus Yahya berargumen membantah pernyataan Gus Dur ketika itu? Jadi ketika saya diangkat, Gus Dur ini kan berteman dekat sekali dengan paman saya, Kiai Mustafa Bisri, Gus Mus. Sudah sejak remaja beliau berteman. Jadi ketika Gus Dur mengangkat saya jadi juru bicara, beliau mengabari paman saya, Gus Yahya saya jadikan juru bicara ini. Paman saya ketawa loh, nang itu jangan-jangan sampean debat sama Yahya kan cilaka kan. Tapi ya, dan Gus Dur itu bukan hanya terhadap kami ya, terhadap kami para juru bicara ini bukannya demokratis, kesan saya liberal sudah. Karena satu, Gus Dur tidak pernah nyuruh kamu sana kalian bikin pernyataan tentang ini misalnya, tidak pernah. Gus Dur sendiri tidak pernah beri briefing bahwa saya akan begini, tidak pernah. Kita hanya diberi kesempatan untuk ikut menyaksikan sidang-sidang kabinet, tapi dari luar, tidak ikut di dalam forum persidangan itu sendiri, tapi dari ruangan yang lain, tapi bisa ngikutin. Dan Gus Dur tidak pernah cerita mau bikin pernyataan apa, mau begini, tidak pernah cerita ya, dan tidak pernah nanya kita ngomong apa saja juga Gus Dur tidak pernah nanya. Nah, tapi ya itu tadi, kita mengandalkan sebisa mungkin pemahaman kami tentang wawasan Gus Dur dan karakter beliau. Jadi anggota-anggota juru bicara presiden waktu itu Pak Wimar Witolar, kemudian Mas Adi Masardi, saya sendiri, dan satu lagi itu Pak Darmawan Ronodipuro. Tapi Pak Darmawan ini posisinya atau fungsinya lebih pada soal-soal administratif, ya, Pak Darmawan Ronodipuro ini yang engage dengan publik, ini kami bertiga. Dan kalau kita lihat
di antara kami bertiga ini masing-masing memang kami punya sejarah, katakanlah kedekatan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Gus Dur. Tidak langsung artinya memang kami ini adalah gampangannya penggemar Gus Dur, seumur hidup penggemar Gus Dur, sehingga sudah lama terus-menerus memperhatikan Gus Dur, memperhatikan pandangan-pandangannya dan seterusnya. Saya kira itu yang diandalkan ya dari kami, dan tidak pernah ada ya masalah sama sekali, karena Gus Dur juga nggak nanya. Jadi kalau penjelasan Gus saya, improvisasi itu menjadi apa ya, sesuatu yang menjadi keseharian selama 10 bulan mendampingi Gus Dur. Saya mau tanya, kira-kira pernah nggak ada menteri yang pengen ngomong sama Gus Dur cuman nggak berani kemudian disampaikan oleh Gus Yahya? Enggak, karena Gus Dur ini saya kira ya menjadi sikap Gus Dur sendiri, ya, cara beliau dalam mengelola orang-orang di sekitar beliau. Ya. Semua orang bisa langsung menyampaikan apapun langsung kepada Gus Dur tanpa melalui perantara gitu. Jadi ya, menteri-menteri dan lain-lain kalau ada apa-apa. Bahkan kan kita tahu bahwa Gus Dur itu setiap sore dari istana beliau lalu ke satu rumah ya, di Jalan Irian. Ya. Dan di rumah itu Gus Dur menerima siapa saja ya, kiai-kiai, ya, tokoh-tokoh dari berbagai kalangan ya. Saya tidak tahu, mungkin tukang bakso juga diterima. Semua orang didengarkan oleh Gus Dur. Oke, Gus, selama 10 bulan menampingi Gus Dur almarhum, kalau boleh tahu, mungkin Tribuners juga ingin tahu, apa momen yang sampai saat ini tidak akan dilupakan oleh Gus Yahya terhadap figur Gus Dur? Iya, terlalu banyak yang tidak mungkin saya lupakan tentang Gus Dur ya. Terlalu banyak humor-humornya yang sampai sekarang saya hafal. Tapi juga yang paling berkesan saya kira kepada saya adalah keteguhan Gus Dur sebagai seorang yang memperjuangkan keyakinannya dengan kesiapan untuk mengorbankan diri sehabis-habisnya demi perjuangan yang diyakini itu. Paman saya itu punya ungkapan yang menarik khusus tentang Gus Dur. Beliau katakan bahwa Gus Dur ini orang yang siap dibakar kapan saja demi kebenaran yang dia yakini. Ya. Saya pernah mengikuti Gus Dur jalan darat dari Medan ke Padang. Ya. Kita tahu Gus Dur ini sudah sepuh dan beliau sudah stroke berkali-kali, ya. Sudah mengalami stroke berkali-kali. Ya, waktu itu dari Medan sudah acara mulai jam 8 malam sampai jam 11, dan sudah acara langsung kami jalan lewat darat menuju ke Padang. Sepanjang perjalanan kami mampir-mampir di berbagai tempat untuk acara-acara berbeda-beda. Ada 6 tempat, saya ingat betul, sampai ke Padang. Nah, tiba di Padang itu di satu pondok pesantren di sana sudah jam 1:30 hari berikutnya. Jadi kami jalan mulai jam 11 malam sampai di Padang di pesantren itu 1:30 hari berikutnya, 1:30 dini hari berikutnya. Jadi sekitar 28 jam. Sekitar 28 jam. Dan di sana langsung mengikuti pengajian, memang sudah ditunggu sejak lama oleh jamaah di sana. Selesai jam 3:30, kami kembali ke hotel, lalu terus dari tempat pengajian itu baru ke hotel. Ya. Baru ke hotel. Istirahat sebentar, jam 9 pagi, acara lagi di satu tempat ya, bersama dengan kalangan NU di sana. Selesai jam 12, kami langsung lari ke bandara
kembali ke Jakarta. Nah sampai di Jakarta itu saya pulang dan ambruk, saya seminggu tidak bisa bangun karena kesakitan, capek, sakit. Tapi Gus Dur waktu itu sampai di bandara nggak keluar dari bandara, beliau cuma pindah terminal dan langsung terbang ke Barcelona. Saya tidak percaya bahwa Gus Dur tidak merasa sakit, pasti beliau merasa sakit. Saya saja yang muda, sehat, walafiat, segar bugar, sakit saya, sakit, seminggu nggak bisa bangun. Gus Dur pasti juga merasakan sakit, tapi belum mampu mengelola, menahan rasa sakit itu untuk terus melanjutkan pergulatannya, perjuangannya apapun yang terjadi. Ini Gus Dur. Dan Gus Dur memang saya menyaksikan sendiri, beliau ini orang yang betul-betul sudah tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri sama sekali. Bahkan kepentingan badannya tidak dipikirkan. Yang dipikirkan adalah apa yang beliau yakini sebagai kebenaran dan kemaslahatan bagi orang banyak. Ya. Tribuners, kalangan Nahdliyin, Gus Yahya sudah menyatakan akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Kita pengen tahu dari Gus Yahya, kira-kira Gus Dur itu kan juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Ada nggak visi misinya Gus Dur yang mungkin belum terlaksana dan akan diimplementasikan oleh Gus Yahya jika insya Allah terpilih? Pertama itu. Yang kedua, kalaupun terpilih, kira-kira struktur kepengurusan seperti apa ya? Kalau Gus Yahya mewakili kalangan tua lah misalnya, banyak santri milenial yang mungkin juga memiliki pemikiran dan ingin membangun, membesarkan nama Nahdlatul Ulama itu, apakah nanti juga akan diajak oleh Gus Yahya dalam kepengurusan? Oh iya, ya karena memang zaman meminta ya, zaman meminta. Pertama begini ya, kalau bicara soal apa yang dipikirkan Gus Dur dan belum dilaksana. Dulu itu pada akhir tahun 80-an, Gus Dur itu pernah membuat inisiasi berupa program penyediaan akses kepada lembaga keuangan yang sampai ke grassroots. Dulu ada gagasan tentang BPR Nusuma, Bank Perkreditan Rakyat Nusuma, yang waktu itu didesain sebagai kerjasama antara NU dengan Bank Suma ya. Okay. Tapi kemudian ya karena banyak alasan saya tahu, upaya ini gagal, kandas. Upaya ini kandas. Ya, masih ada 1-2 bank yang masih hidup sekarang, tapi hasilnya kandas lah upaya ini ya. Tapi saya menangkap dari apa yang dilakukan Gus Dur itu 2 hal penting. Pertama, mengaktifkan jaringan kepengurusan NU sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Karena kalau dibuatkan lembaga keuangan di sana, Bank Perkreditan Rakyat waktu itu, ini pasti bisa langsung engage dengan masyarakat bawah. Yang kedua, memanfaatkan jaringan kepengurusan NU yang tersebar di seluruh Indonesia ini sebagai outlet untuk menggulirkan agenda-agenda. 2 hal ini yang menjadi inti dari gagasan Gus Dur di dalam eksperimennya pada waktu itu yang sayangnya memang belum berhasil. Menurut saya sekarang ini kita ada pada momentum dan ada pada keadaan yang sangat terbuka peluang untuk mewujudkan gagasan Gus Dur ini, bahkan mengembangkannya lebih luas gitu. Bukan hanya menyangkut soal hal-hal yang terkait dengan fasilitas keuangan, tapi bisa yang lain-lain. Ada program pertanian, program UKM, program pendidikan, kesehatan, banyak hal bisa dikembangkan. Nah dulu itu zaman Orde Baru ada program KB, dan salah satu bentuk programnya itu Posyandu. Posyandu itu dibuka di desa-desa, menyediakan macam-macam fasilitas untuk ibu hamil dan anak-anak balita, dan semua fasilitas dari pemerintah, susu, vitamin, vaksin,
dan lain-lain sampai alat kontrasepsi sediakan di situ. Nah, itu dibuka biasanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Nah, di daerah-daerah yang di situ ada kantung NU cukup tebal, yang buka lapak itu Muslimat NU. Jadi Muslimat NU menyediakan tempat, mengatur orang datang dan pergi, tapi semua fasilitas dari pemerintah. Ini kerjasama antara Muslimat NU dengan BKKBN pada waktu itu. Nah, ini adalah model kerjasama dan eksekusi program di grassroots yang menarik sekali. Yang menurut saya kita butuh untuk merecreate ini, untuk menciptakan kembali ini. Gitu. Ya. Dengan prinsip seperti itu, kerjasama dengan pihak lain, eksekusi di bawah, ya. Fasilitas bisa dari pihak lain, tapi kita yang menyediakan NU yang menyediakan venue dan orang-orang yang mengelola program itu di bawah. Ya. Ini adalah gagasan menurut saya sangat strategis dan akan bermanfaat bukan hanya bagi NU sendiri, tapi juga bagi seluruh masyarakat pada umumnya, masyarakat luas. Ya. Ini. Soal kepengurusan. Ya, soal pengurusan jelas kita, ya saya ini sudah tua, tapi kalau dibanding dengan kiai-kiai yang lebih tua termasuk muda lah saya. Termasuk muda. Dan saya itu memang sejak lama berpikir tentang jajaran kader-kader muda NU ini. Mulai 2010-2011 itu saya bersama Nusron Wahid, Ketua Umum Ansor pada waktu itu, kami mendesain satu strategi untuk mentransformasikan Ansor ini menjadi organisasi yang lebih koheren dan lebih solid. Dan alhamdulillah setelah 11 tahun kita lihat hasilnya sekarang. Ada hasil bahwa strategi ini memang valid ya. Nah, itu saya harus bekerja dengan jajaran kader-kader muda NU di Ansor. Gitu. Ya. Dan ke depan ini saya kira IPPNU misalnya dari jajaran yang lebih muda lagi ini juga harus dikelola. Dan di dalam jajaran PBNU yang akan datang, dua hal yang saya pikirkan memang. Satu, bahwa representasi dari daerah-daerah ini harus lebih diperhatikan. Ya. Kalau kita lihat sekarang postur PBNU hari ini, ya, itu representasi daerah ini masih belum imbang lah, ya, masih belum imbang, masih dominasi dari Jawa misalnya atau daerah tertentu itu masih terlalu besar. Nah, sementara kita ingin untuk mengadres lebih intensif lagi masalah-masalah di seluruh belahan Indonesia ini, maka kita perlukan representasi dari daerah yang lebih kuat. Dan yang kedua tentu adalah representasi dari generasi yang lebih muda, karena pekerjaan itu nanti kan banyak sekali, pekerjaan BPN banyak dan berat. Menurut saya sih kalau stamina kurang itu bisa kedodoran untuk PBNU itu nantinya, itu saya pikir ya. Jadi kita sangat butuh anak-anak muda ini yang bukan hanya energinya cukup untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan di NU, tapi juga dia tahu ya, ini dunia yang beda sekali sudah, ini dunia yang saya tidak 100% bisa memahami ini dunia hari ini. Ya. Tapi anak-anak muda ini dia sudah paham gitu, ini dunia macam apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka cari, ya. Tahu. Kita butuh teman-teman yang lebih paham tentang ini, bukan hanya secara intelektual ya, tapi juga secara mental. Karena kita bicara soal pengelolaan organisasi dari hari ke hari secara dinamis, sehingga secara mental juga harus mengerti sehingga tidak salah-salah respons gitu. Ya. Teman-teman hadirin kita tanya nih, Gus, ada bocoran nih siapa tokoh milenial yang kira-kira akan Gus rekrut di kepengurusan nanti? Kita minta bocorannya. Ya ada banyak orang lah ya sekarang ini ya, yang sudah ada di jajaran PBNU ini sendiri.
sudah ada banyak teman-teman yang aktif di berbagai di berbagai bidang di NU ini. Kayaknya nggak enak deh kalau sebut nama ya, tapi saya bisa bilang ya karena nggak umum, misalnya sampean pilpresnya aja belum, masa nanya kabinetnya kan nggak umum ya. Tapi saya bisa katakan bahwa sekarang kalau sampean main ke PBNU ketemu dengan teman-teman dari lembaga-lembaga, ya apalagi dari Banomnya, ya itu udah banyak sekali tokoh anak-anak yang potensial, yang saya kenal baik, saya tahu bagaimana kinerja mereka, ya, dan saya lihat saya akan butuh mereka nantinya. Ya. Tribuners, Gus Yahya ini garis tangannya alhamdulillah pernah berada di 2 pemerintahan. Sekarang tadi Gus Yahya sudah bercerita saat beliau berada mendampingi Gus Dur selama 10 bulan. Sekarang kita ingin tahu dari Gus Yahya selama 18 bulan menjadi anggota One Team Press mendampingi Pak Jokowi. Kita tanya sama Gus Yahya, Gus, gimana ritme kerja selama Gus Dur berada di pemerintahan Pak Jokowi? Iya, kalau engagement dengan presiden langsung memang tidak terlalu banyak kesempatan ya, karena kita tahu lah ini ya, kesibukan presiden dan lain-lain. Tapi seperti saya singgung tadi, kesempatan paling berharga saya pada waktu itu adalah belajar dari para negarawan senior Indonesia yang ada di dalam One Team Press itu. Selebihnya pengalaman baru saya adalah fasilitas. Jadi ini kok nikmat sekali jadi One Team Press ini. Karena kita punya fasilitas protokol setingkat menteri waktu itu. Jadi memang enak sekali itu jadi One Team Press itu. Saya pikir saya mengerti sekarang kenapa orang berebut jabatan di Indonesia, karena memang enak terus. Tapi ya saya kira itu, dan selebihnya ya saya mengerjakan hal-hal yang memang sudah menjadi mandat ya, misalnya harus secara berkala menyampaikan kajian dan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden ya secara tertulis ya, dan ada kalanya waktu-waktu khusus kita punya kesempatan untuk bersama-sama dengan anggota One Team Press yang lain bertemu dan berdialog dengan presiden, segala semacam itu aja ya. Sosok Pak Jokowi presiden kita di mata Gus Yahya seperti apa? Saya kira Indonesia ini beruntung punya Presiden Pak Jokowi ini, karena beliau punya kualitas-kualitas yang unik yang memang sangat berharga, dan saya kira semua orang bisa merasakan ya, maslahat yang dirasakan dari kepemimpinan Pak Jokowi ini. Satu hal yang sangat unik yang kita dapati kemarin itu bahwa setelah kompetisi politik yang begitu tajam dengan polarisasi yang begitu tajam, tiba-tiba Pak Jokowi nemu aja solusinya gitu, bisa langsung rekonsiliasi dan semuanya langsung memulai proses penyembuhan dari pembelahan yang terjadi itu. Memang sekarang ini masih belum sepenuhnya sembuh lah ya, masih ada sisa-sisa luka. Tapi saya melihat Pak Jokowi masih terus berusaha untuk mencari cara supaya luka-luka politik yang sudah pernah dialami ini nanti betul-betul bisa disembuhkan. Ya. Kalau soal kinerja dalam program ekonomi dan lain-lain ya, ini sudah terlalu banyak orang bicara tentang itu. Tapi keunikan kualitas kepemimpinan beliau ini yang memang luar biasa, karena negara ini rumit sekali, persoalannya kompleks,
Dan Pak Jokowi bisa melakukan manuver sedemikian rupa sehingga semua bisa mendapatkan solusi yang ya kurang lebih bisa diterima oleh semua pihak. Ini yang menarik sekali. Kita sudah sejak 2014 kan mengalami hal ini, bolak-balik ketemu ada masalah yang rumit, kompleks, berat itu. Yang mungkin kebanyakan orang bilang, wah cilaka ini gimana ini jalan keluar gimana ini. Tiba-tiba Pak Jokowi bisa aja gitu ya, manuver lalu selesai itu. Itu saya kira itu unik sekali dari Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan ya saya sih optimis sudah ini akan masih banyak kader-kader pemimpin bangsa yang kualitasnya seperti beliau ini. Tapi nggak mimpi jadi seperti Pak Jokowi ya, jadi presiden ya? Ya saya bilang saya sudah pernah dan nggak enak itu tadi makanya jadi. Dan kedua memang harus ada yang mengerjakan berbagai bagian yang strategis dari bangsa ini. Gitu. Saya ini sebetulnya seumur hidup kurang banyak berpikir tentang Indonesia sebagai negara yang harus dikelola. Yang terbanyak saya berpikir tentang NU memang. Jadi saya pikir ya sudahlah saya ambil bagian di sini. Toh ini penting juga buat bangsa. Kita bicara tentang separuh lebih populasi umat Islam di Indonesia, gitu. Penting sekali. Nah, kita harus berpikir tentang bagaimana NU ini bisa dikelola dan dipersiapkan untuk memasuki zaman baru ini dengan peran yang lebih bermakna, dengan kontribusi yang lebih berharga bagi bangsa dan negara, dan bagi lebih jauh lagi bagi kemanusiaan dan bagi peradaban. Ini yang harus kita pikirkan. Ya. Harus ada orang yang konsentrasi soal inilah gitu. Yang lain kan masih banyak orang yang lebih baik dari saya untuk kalau cuma untuk jadi presiden itu banyak yang lebih baik. Saya justru ya pengalaman saya cuma sebagai presiden itu pengalaman saya ini cuma disorot kamera itu aja. Jadi ya selebihnya ada yang bertanya, misal ada yang bertanya, Gus, jangan-jangan Gus Yahya ini dapat restu dari Pak Jokowi ini mau maju sebagai ketua umum PBNU? Ya, mudah-mudahan. Kalau iya ya alhamdulillah ya. Tapi saya tidak ada kontak sama sekali, tidak ada komunikasi sama sekali. Dan Yakut, adik saya juga kadang-kadang nanya gitu, gimana ada persoalan nggak ada, baik-baik aja gitu, dipersilahkan aja katanya sudah. Gitu ya. Ya kalau ada apa-apa, saya pernah jadi One Team Press ya, pasti saya dikontak lah kalau memang ada apa-apa ya. Nah kalau soal restu ya mudah-mudahan namanya saya ini ingin mendapatkan restu dari semua orang lah, semuanya saya temui ya. Saya kira sudah masyhur, saya ketemu semua orang, saya ketemu Bu Mega, saya ketemu dengan Pak Erlangga, saya ketemu Pak JK, saya ketemu semua orang. Saya ingin mendapat restu dari semua orang karena ini bicara NU ini milik bangsa ini. Kenapa Gus kemudian tokoh-tokoh parpol termasuk salah satu yang harus ditemui, Gus? Ya karena apapun juga ada pasti ada konsekuensi politik. Jadi saya bertemu dengan beliau-beliau ini, yang saya tekankan adalah bahwa yang saya sampaikan dalam komunikasi saya dengan pihak-pihak politik itu adalah bahwa saya berpikir tentang NU ini sebagai penyangga keutuhan bangsa. Satu. Kedua, saya mohon maaf, saya memang mau maju sebagai calon ketua umum dan saya memang berharap untuk direstui oleh semua orang. Tapi saya mohon maaf, saya tidak bisa menjanjikan dukungan NU untuk calon presiden, wakil presiden. Mohon maaf, saya tidak bisa. Saya tidak bisa membuat komitmen itu. Yang saya tawarkan adalah kerjasama seandainya tertarik. Kalau memang ada pihak siapapun, apakah pihak politik, pemerintah, swasta, siapapun yang mampu membangun satu agenda
nasional sifatnya, kemudian dijabarkan menjadi program-program di daerah, saya menaruhkan mari paling tidak sebagian salurkan lewat cabang-cabang NU ini, dan akan kami umumkan ini programnya siapa. Misalnya yang punya program ini, misalnya siapalah calon presiden sekarang ya, siapa saja misalnya yang kita tahu, ya kan kita umumkan ini programnya ini gitu. Supaya rakyat tahu. Dengan demikian, satu, karena ini ada banyak pihak yang insya Allah menyalurkan program lewat NU, jadi semuanya NU. Gitu. Tapi yang kedua, kita berharap rakyat juga jadi lebih rasional lah melihat kompetisi politik ini. Gitu. Lihat apa yang menjadi visinya dan rasakan, katakanlah teaser, icip-icip kalau orang Jawa bilang ini, ya, mencicipi aktualisasi dari visi itu melalui program-program ini, gitu. Sehingga rakyat jadi lebih rasional dalam berdemokrasi. Nggak hanya bicara soal politik identitas, karena politik identitas ini berbahaya sekali, ya. Ini hal yang harus kita hindari ke depan. Ya. Gus, jadi tokoh publik di Indonesia itu kan syarat untuk selalu dikritik. Kira-kira Gus Yahya itu siap nggak sih untuk dikritik atau kemudian viral di medsos dengan misalnya ada yang dianggap publik menjadi viral seperti itu? Ada siap nggak kira-kira? Kan sudah ya, sudah ya, sudah lah, ya sudah ya, dan sudah, ya saya kira sudah terbiasa saya itu, sudah terbiasa, sudah sejak zaman Gus Dur dulu lah. Ketika saya jadi juru bicara itu juga sering ya pernyataan sendiri jadi kontroversi. Orang mau nembak Gus Dur nggak berani, ya ditembak saya, itu sudah biasa. Dan ya kemarin-kemarin dalam perjalanan saya kira semua orang tahu, saya sudah sering juga menjadi sasaran kontroversi, ya, dikritik, dicaci maki dan sebagainya. Tapi selama saya mampu mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, ya, saya kira ya tidak masalah. Selama ini itu yang saya lakukan, dan jelas bahwa kalau memang ada satu langkah yang harus dikoreksi, pasti saya bersedia mengoreksi. Ya. Demikian Tribuners, kita sudah ngobrol santai dengan Gus Yahya, tokoh senior di Nahdlatul Ulama yang pernah berada di pemerintahan Gus Dur dan pernah menjadi anggota One Team Press-nya Presiden Jokowi. Kita juga tahu kemudian Gus Yahya sempat mengungkap bagaimana kedekatan beliau saat menjadi juru bicara Gus Dur dan bagaimana pola kinerja saat Gus Yahya menjadi anggota One Team Press-nya Pak Jokowi. Sekarang beliau mencalonkan diri sebagai anggota calon ketua umum PBNU. Mudah-mudahan terkabul karena Gus Yahya tadi seperti dikatakan ingin mendapatkan restu dari semua pihak. Insya Allah semua tercapai. Kita akan sambung lagi ngobrol kita dengan Gus Yahya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.